na'buduhu wa nusallimun ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para habaib dan yang saya cintai para ulama, yang saya muliakan dan yang saya cintai para tokoh habaib, dan yang saya cintai para ulama, dan saya muliakan para tokoh-tokoh masyarakat yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan yang kita akan mendengarkan pembacaan kitab Fadilah Amalan sambil kita menunggu buka puasa. Kita sama-sama mendengarkan membaca Fadilah Amalan tentang Ramadan. Tentang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Lama carinya. Lama carinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlipat kepada utusan terpilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam risalah ini saya akan mengatakan berapa bercaman hadis mengenai bulan Ramadan yang penuh berkah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat ilahi alamin telah menjelaskan kepada kaum muslim tentang keutamaan setiap amalan, cara menghargai dan mensyukuri adalah mengamalkan dengan sungguh-sungguh sayang karena kelemahan kita dan tidak adanya semangat kita dalam menjalankan agama kita, sering melainkan keutamaan tersebut, apalagi mengamalkannya. Bahkan gini, kebanyakan orang-orang tidak tahu tentang perkara ini. Tujuan saya tulis beberapa hadis mengenai Ramadan dalam risalah ini adalah agar para imam masjid, para hafiz Al-Quran yang mengamini salat tarawih dan para ulama bersemangat tinggi terhadap agama dapat menyampaikan isi lembaran-lembaran ini di masjid-masjid atau di majelis-majelis pada awal bulan Ramadan. Dengan begitu dalam bulan mengenai berkah kalangannya dapat membuat kita lebih bertawajuh, berkonsentrasi kepadanya dan dapat mengatakan awal soleh kita serta mengurangi amal keburukan kita. Baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seorang sebat dirimu, maka itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan unta-unta merah, termasuk harta yang sangat berharga di kalangan orang Arab. Ramadan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung bagi kaum muslim. Selama nikmat tersebut dihargai, jika tidak, bulan Ramadan akan datang dan pergi begitu saja tanpa ada manfaat apapun. Sebuah hadis menyebutkan
sebuah hadis menyebutkan, seandainya umatku mengetahui nilai bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharap agar setahun penuh menjadi bulan penuh berpuasa. Namun jika kesulitan itu dibandingkan dengan keutamaan bulan Ramadan, baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niscaya umatku akan mengharapkan setahun penuh menjadi bulan. Diriwayatkan bahwa baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa pada bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari setiap bulan dan menjauhkan pikiran jahat dan rasa puasa di dalam hati. Karena ketika dalam sesuatu perjalanan jihad pada bulan Ramadan, para sahabat radhiyallahu anhum tetap berpuasa, padahal baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali berizinkan mereka untuk berbuka. Akhirnya beliau merintahkan mereka agar berbuka puasa dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa pada sesuatu keputusan para sahabat radhiyallahu anhum, tiba-tiba sesuatu di tempat ketika itu cuaca sangat panas karena kemiskinan mereka. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum, mereka menggunakan tangan mereka untuk berlindung dari tarik antara mereka yang menjadi lemah, tidak mampu berdiri, melemah sampai terjatuh. Diriwayatkan adalah sekelompok sahabat radhiyallahu anhu yang sepanjang tahun berpuasa. Banyak sekali hadis baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan saya tidak mungkin menuliskannya seluruhnya. Di sini saya mengapa jika saya menulisnya secara lebih rinci mungkin akan membosankan orang yang membacanya, karena ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Minta terhadap ilmu dan pengalaman agama sudah semakin menurun. Kita dapat mengukur diri kita masing-masing. Untuk itu dalam risalah ini saya cukup menutupi 21 hadis yang membagikan dalam 3 abab, yaitu 1. Abab persatuan berisi seluruh hadis tentang keutamaan Ramadan. 2. Abab kedua berisi tujuan hadis tentang malam Lailatul Qadar. Bahkan ketika berisi 3 hadis tentang iktikaf, kemudian diakhir dengan sebuah hadis panjang sebagai penutup transmisian. Ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaannya dan menulai keberkahan kasihnya mengabulkan